Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan perkuliahan dari materi kita hari ini, yaitu mengenai ruang lingkup manajemen keuangan bagian kedua. Setelah sebelumnya kita telah berbicara mengenai pengertian-pengertian, kemudian tujuan daripada manajemen keuangan, lingkungan keuangan, serta aktivitas manajemen keuangan. Kali ini kita akan coba membahas mengenai prinsip manajemen keuangan, pentingnya manajemen keuangan, kegiatan utama manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Silakan nanti kawan-kawan baca saja. Oke, kita akan lanjutkan. Prinsip manajemen keuangan yang pertama, harus namanya konsisten. Sebuah sistem dan kebijakan keuangan dari sebuah organisasi itu harus konsisten dari waktu ke waktu. Nah, namun hal ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Nah, pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di dalam pengelolaan keuangan. Ya. Artinya, sistem itu benar bahwa dia harus konsisten, namun pada kenyataannya dia harus juga di sisi lain dia harus tetap dinamis. Supaya apa? Dia harus mampu untuk menyesuaikan. Contoh sekarang kan, dahulu kala kita kalau dalam sistem akuntansi itu, salah satu contoh akuntansi itu kan kita sistem mana yang paling duluan yang liquid itu yang dicatat. Sekarang kan ada namanya sistem IFRS, International Financial Report System. Mana yang masih bisa kita tagih, itu yang akan kita catat duluan. Nah, itu kan berarti kita berubah terhadap perubahan. Jadi dia harus dinamis, tidak harus statis. Namun sistemnya itu tetap, dan kebijakan harus tetap konsisten. Nah, supaya mencegah bagaimana adanya manipulasi di dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, kita harus mengenal namanya accountability. Itu merupakan kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau keuangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Itu harus akuntabel. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya, entah punyanya sendiri atau yang diberikan kepada orang, dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Nah, semua pemangku kepentingan berhak untuk mengetahui bagaimana dana dan keuangan digunakan. Nah, ini tercermin dari bagaimana laporan keuangan yang dipublikasi setiap bulan. Neraca laba rugi, laporan sumber penggunaan dana, laporan perubahan modal, itu wajib dipertanggungjawabkan di akhir periode tahun buku di Desember. Nah, dia harus diaudit supaya mengeluarkan laporan keuangan tahunan dan bisa dipublish supaya terjaga akuntabilitasnya. Yang ketiga namanya prinsip transparansi. Organisasi harus terbuka dengan pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, tepat waktu, serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan. Memang benar. Perusahaan yang baik itu perusahaan yang harus terbuka. Semua aktivitas-aktivitas yang tercermin pada laporan keuangannya itu harus dipublikasikan supaya menjaga kepercayaan dari publik. Kalau kita ingin berinvestasi kepada sebuah perusahaan, yang pertama adalah kita harus melihat bagaimana keadaan perusahaan itu. Nah, perusahaan itu tercermin dari laporan keuangannya. Apakah perusahaan ini baik? Bagaimana dia menggunakan dananya? Apakah dia sudah membukukan laba atau apa? Nah, apabila hal-hal ini tidak mampu ditunjukkan oleh perusahaan yang akan kita tuju, maka hal tersebut mengindikasikan ada sesuatu hal yang tidak beres. Oke, itu prinsip teman-teman. Kemudian yang keempat adalah bagaimana melangsungkan hidup atau viability. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Artinya tidak besar pasak daripada tiang. Kelangsungan hidup sebuah organisasi merupakan ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Manajer organisasi harus mampu menyiapkan sebuah rencana keuangan yang dapat menunjukkan bagaimana organisasi dapat melancarkan strategik dan memenuhi kebutuhan keuangannya. Maksud saya begini,
Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu bertahan, organisasi yang sustain. Jangan hari ini bagus, tahun depan sudah tidak ada. Nah, itu organisasi yang tidak baik. Makanya manajemen keuangan, dalam hal ini manajer, mampu menjaga pengeluaran, bagaimana uang masuk atau cash in dan uang keluar, cash out, supaya mampu membiayai kegiatan-kegiatan operasional. Jangan sampai yang saya sudah sebut di awal tadi, besar pasak daripada tiang. Lebih banyak uang digunakan untuk dihamburkan tidak sesuai dengan kegiatan organisasi, maka mengakibatkan di bulan depan mungkin sudah mulai kolaps karena tidak ada uang yang masuk itu sedikit, lebih banyak rugi. Nah, itu harus dijaga. Itulah fungsi daripada manajer keuangan, menjaga cash in dan cash out harus seimbang. Bila perlu cash innya banyak, cash outnya sedikit. Itulah tugasnya manajer keuangan. Yang kelima, prinsip integriti. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dapat dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan. Nah, ini dia, makanya tadi saya bilang untuk menjaga integritas, laporan keuangan yang sudah dan akan dipublish itu ada baiknya diaudit independen untuk menjaga integritas dan independensinya. Oke. Yang keenam, masalah pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan. Secara praktikalnya, organisasi harus dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik melalui berhati-hati dalam perencanaan strategik, identifikasi risiko keuangan, dan membuat sistem pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai dengan organisasi. Berangkat dari prinsip tadi, cash in dan cash out, uang yang sudah masuk dengan susah payah itu kita harus jaga. Sebisa mungkin kita keluarkan uang itu betul-betul tepat sasaran. Caranya untuk tepat sasaran, bikin program perencanaan, rencana kerja anggaran tahunan. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu, berapa yang kita akan butuhkan dana. Apakah dana tersebut yang akan keluar cukupkah dengan uang yang kita punya? Cukupkah dengan uang yang masuk? Apakah kita butuh meminta tambahan modal? Apakah kita butuh meminjam? Nah, itu harus ditetapkan dengan baik. Jangan sampai sekali lagi besar pasak daripada tiang. Yang ketujuh, harus mampu menerapkan standar akuntansi, yaitu sebuah sistem akuntansi dan keuangan yang dapat digunakan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan. Iya, harus menggunakan PSAK. Oke, ketika kita membukukan, kalau neraca ya di neraca, kalau laba rugi ya laba rugi, jangan terbalik. Pencatatannya kalau memang sudah mengadopsi sistem IFRS, ya gunakan sistem IFRS. Oke. Kemudian kita lanjut. Bagaimana pentingnya manajemen keuangan bagi suatu organisasi? Manajemen keuangan bukan hanya berkutat seputar pencatatan akuntansi, namun merupakan sebuah bagian penting dari manajemen program dan tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian pekerjaan orang keuangan. Manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mampu mengetahui bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan. Hal ini wajib dilakukan karena kenapa? Karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan, teman-teman. Nah, selain itu, manajer keuangan juga harus mampu mengetahui segala aktivitas manajemen keuangan, khususnya dalam rangka menganalisis sumber dana dan penggunaannya. Itu yang tadi saya bilang, cash in dan cash out-nya, serta bagaimana caranya untuk merealisasikan keuntungan maksimum bagi perusahaan tersebut. Selain itu, manajer keuangan harus mampu memahami arus peredaran uang baik di eksternal perusahaan dan internal perusahaan. Inilah pentingnya manajemen keuangan. Sehebat apapun perusahaan itu, sebesar apapun perusahaan itu, orang akan melihat, coba lihat laporan keuangannya. Investor yang datang, dia tidak lihat besar perusahaan, coba lihat laporan keuangannya. Jika terindikasi laporan keuangannya tidak sehat, terindikasi ada sesuatu yang ditutupi, yakin dan percaya investor tidak akan mau menanamkan atau berinvestasi di perusahaan kita. Itu yang menjadi kunci, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita berbicara kegiatan utama manajemen keuangan. Yang pertama itu bagaimana cara untuk mendapatkan dana untuk operasional perusahaan. Yang pertama menggunakan modal sendiri
Nah, itu berasal dari tabungan individu, teman atau saudara, investor, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan modal ventura, dan penjualan saham. Nah, ini modal. Jadi ini adalah langkah awal untuk membuat menjalankan perusahaan. Kemudian jika dirasa modal sendiri itu tidak cukup, maka kita bisa menggunakan dari pihak eksternal atau dari hutang. Dari teman saudara bisa, investor perorangan lainnya, para pemasok bahan baku, pemberi pinjaman berbentuk aset, bank komersial, lembaga keuangan, dan lainnya. Selama mampu untuk meminjam dan kita bisa membayar, itu tidak ada masalah. Yang penting rasionya itu atau debt to equity rasionya itu tidak melebihi modal sendiri. Jangan sampai komposisi hutang itu melebihi jumlah modal atau di atas 100%. Ada baiknya debt to equity ratio itu di bawah 100%. Jadi aset atau modal perusahaan itu harus lebih besar daripada hutang. Jangan sampai hutang yang menguasai perusahaan. Kegiatan kedua adalah bagaimana cara menggunakan dana untuk operasional perusahaan. Jadi uang yang tadi modal yang sudah kita terima, kita harus gunakan sebaik dan seefektif mungkin. Ya, kegiatan ini merupakan laporan perubahan yang disusun atas dasar 2 neraca untuk 2 waktu. Laporan tersebut menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen tersebut yang mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana, atau kita bicara cash flow perusahaan. Pada umumnya rasio keuangan yang dihitung bisa dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan penilaian. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ini akan ada, kalau tidak salah ini pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga, itu akan bercerita tentang analisis rasio keuangan. Kemudian membagi keuntungan atau laba perusahaan. Dalam sebuah bisnis, kegiatan mengelola karyawan adalah hal yang sangat penting. Karena dengan mengelola karyawan yang benar, maka bisnis akan bisa berjalan dengan benar. Ingat, bisnis itu tidak akan bisa berjalan sendiri. Kita butuh teamwork. Secara umum ada 2 macam, teman-teman. Bagaimana pemilik perusahaan berusaha agar karyawannya hanya digaji. Jika ada keuntungan yang besar, maka itu menjadi milik perusahaan. Atau cara yang lain, biasanya juga ini lebih manusiawi, teman-teman. Pemilik perusahaan membagi keuntungan dengan karyawan. Jadi jika keuntungan besar, maka karyawan juga akan mendapat keuntungan. Nah, kondisi ini yang biasanya akan membuat terbentuk emosional. Karyawan akan merasa memiliki perusahaan karena kenapa? Ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, dia juga mendapatkan. Jadi motivasinya itu pasti akan berlebih dibandingkan dengan hanya mendapatkan gaji saja. Oke? Selanjutnya kita berbicara mengenai fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Tidak terbatas hanya pada bagian keuangan. Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial market. Oke? Entah juga dia bisa mendapat dari hutang bank atau dana eksternal dan lain sebagainya. Yang jelas, dana-dana tersebut akan diinvestasikan pada berbagai aktiva perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Nah, perusahaan tentu saja akan mengharapkan hasil yang lebih besar. Jadi seperti tadi kita sudah bicara di awal, memperoleh dana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, namun hasilnya itu lebih besar. Kemudian laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk dikembalikan ke pemilik dana atau pasar keuangan atau diinvestasikan kembali ke perusahaan. Ini tergantung dari rapat umum pemegang saham. Dengan demikian, manajer keuangan perlu mengambil keputusan tentang bagaimana cara menggunakan dana, memperoleh dana, dan membagi dana. Ini sesuatu hal yang merupakan membutuhkan seni tingkat tinggi. Tidak semua uang itu bisa kita operasionalkan, tergantung bagaimana keadaan. Bisa kapan dia gunakan, kapan dia harus hold dulu, kapan dia harus bagi. Nah, keputusan-keputusan keuangan itu yang pertama, keputusan investasi. Oke, yang kedua, keputusan pembelanjaan atau financing. Yang ketiga itu adalah keputusan membagi atau dividend policy decision. Bagaimana kalau investasi itu bagaimana memilih investasi yang diinginkan, kemudian bagaimana untuk pembelanjaan itu, kita lihat bagaimana sumber-sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih satu atau alternatif. Nah, bagaimana cara mengkomputer dividen, kapan dan besarnya presentasi dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dan lain sebagainya. Nah, kegiatan utama daripada manajer keuangan, teman-teman.
Manajer keuangan itu harus mampu bekerja sama dengan para manajer lainnya dan bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Iya, tidak bisa bagi manajer keuangan bekerja sendiri. Dia harus mampu untuk dengan manajer SDM, dengan manajer pemasaran, bagaimana dia harus membiayai kegiatan-kegiatan operasional tersebut. Manajer keuangan harus dapat memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan dan berbagai hal yang berkaitan dengannya. Manajer keuangan harus mampu bekerja sama dengan para manajer di perusahaan agar mampu beroperasi seefisien mungkin. Manajer keuangan juga harus mampu menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Jadi sekali lagi manajer keuangan itu dia tidak mampu untuk bekerja sendiri karena kita ini organisasi, kita ini adalah tim. Dia harus mampu dengan manajer bekerja sama dengan manajer pemasaran, contohnya manajer SDM atau bagian umum, supaya dia mampu inline dengan strategi perusahaan agar perusahaan dapat mengeluarkan dana seefektif dan seefisien mungkin. Nah, apa sebenarnya tanggung jawab dari manajer keuangan, teman-teman? Yang pertama, dia harus mampu memperoleh dana dengan biaya murah. Tentu saja kita ini kan berbicara ekonomi, kita harus bicara yang dapat dana murah, entah dapat dari modal sendiri, minta tambah setoran modal, atau kita dapat dari pinjaman. Pinjaman pun kita akan lihat mana dana murah, mana dana mahal. Kemudian setelah kita dapat dana, kita gunakan dana tersebut efektif dan efisien. Jangan jor-joran, jangan sampai besar-pasak daripada tiang. Yang ketiga, harus mampu menganalisa laporan keuangan kita. Apakah keuangan kita atau perusahaan kita ini sudah benar, atau sudah bagus, atau sudah on track, atau inline, atau bagaimana. Itu nanti ada sesi tersendiri, kita akan berbicara analisis laporan keuangan. Kemudian kita harus mampu juga, atau manajer keuangan itu harus mampu menganalisis lingkungan dari internal dan eksternal perusahaan yang berhubungan dengan keputusan rutin. Dia harus mampu membaca pasar, dia harus mampu membaca lingkungan eksternal, dia harus mampu melihat gejolak yang ada di perusahaan, sehingga ketika keputusan diambil itu tidak serta-merta atau tidak mengambil atau tidak merugikan perusahaan secara keuangan. Oke teman-teman, ini adalah tanggung jawab manajer keuangan. Nah, kita telah tiba pada akhir slide kita di perkuliahan hari ini. Silahkan diulang-ulang materi ini ya, bagian pertama dan bagian kedua. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kita akan diskusi di kelas. Oke, jika masih ingin menambah, silahkan mencari lagi tambahan-tambahan literatur untuk memperkaya materi teman-teman. Cukup sekian kali ini, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.